Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas C. Di sini kami ingin memaparkan mengenai materi bab 15 sistem akuntansi persediaan. Saya Afrilia Isma Kotimah dengan NPM 240130101083. Perkenalkan, nama saya Kandarul Menggal dengan NPM 24013013010197. Perkenalkan, nama saya Elsie Kesia Grisandian dengan nomor NPM akhir 204. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Fadila dengan NPM 240130102007. Perkenalkan, nama saya Chelsea Farasudikto dengan NPM 24013010102009. Perkenalkan, nama saya Sinta Alicia Bugarmanto dengan NPM 240130110198. Mengenai persediaan, tentunya persediaan ini dalam perusahaan dagang dia adalah hanya terdiri dari satu persediaan, yakni persediaan barang dagang yang nantinya akan dijual kembali. Namun di dalam perusahaan manufaktur, perusahaan itu terdiri dari beberapa lainnya. Yang pertama ada persediaan produk yang sudah jadi, kemudian ada persediaan produk dalam proses, kemudian ada persediaan bahan baku, ada persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan juga persediaan suku cadang. Nah, untuk kali ini di sini ada yang namanya tabel tipe persediaan. Untuk yang pertama, di sini ada tipe pembelian persediaan produk jadi. Transaksinya untuk yang pertama adalah produk selesai diproduksi. Sistem dan prosedur yang bersangkutan adalah prosedur pencatatan harga pokok produk jadi. Untuk penjualan, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Dan untuk retur penjualan adalah prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Kemudian untuk tipe pembelian persediaan produk dalam proses, dengan transaksi yang pertama adalah produk selesai diproduksi, maka sistemnya adalah prosedur pencatatan produk jadi. Untuk readjustment, maka sistem pencatatannya adalah proses readjustment persediaan produksi dalam proses. Dan untuk transaksi perhitungan fisik persediaan, maka sistem dan prosedur yang bersangkutan adalah sistem perhitungan fisik dan juga persediaan. Kemudian untuk tipe pembelian persediaan bahan baku, dengan transaksi pembelian, maka sistem dan prosedur yang bersangkutan adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Untuk retur pembelian, maka prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan. Kemudian untuk pemakaian barang gudang dicatat sebagai biaya bahan baku. Maka sistem yang terkait adalah prosedur permintaan dan juga pengeluaran barang gudang. Kemudian untuk pengembalian barang gudang, maka sistem yang terkait adalah prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian. Kemudian transaksi yang terakhir adalah perhitungan fisik persediaan. Maka sistem yang terkait adalah sistem perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya, ini lanjutan tabel dari tabel slide sebelumnya. Jadi di tipe pembelian yang selanjutnya ini adalah persediaan bahan penolong. Dengan transaksi pembelian, maka sistem yang terkait adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Kemudian dengan transaksi retur pembelian, maka sistem yang terkait adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada penjual. Kemudian transaksi pemakaian barang gudang dicatat sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya. Maka sistem yang terkait adalah prosedur permintaan dan juga pengeluaran barang gudang. Kemudian untuk transaksi pengembalian barang gudang, maka prosedur yang terkait adalah prosedur pencatatan tambahan harga pakai persediaan terhadap pengembalian barang gudang. Kemudian untuk transaksi perhitungan fisik persediaan, maka sistem yang terkait adalah sistem perhitungan fisik persediaan.
Kemudian untuk tipe pembelian persediaan perlengkapan pabrik dan juga persediaan suku cadang itu sama, yakni transaksi pembeliannya mereka menggunakan prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Kemudian untuk retur pembeliannya, prosedur pencatatan harga pokok yang persediaannya itu dikembalikan kepada pembeli. Kemudian untuk pemakaian barang gudang dicatat sebagai biaya overhead pabrik, sesungguhnya beban administrasi dan umum serta beban pemasaran. Nah, itu sistem yang terkait adalah prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian untuk pengembalian barang gudang, prosedur yang berkaitan adalah prosedur pencatatan terhadap tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Kemudian untuk transaksi perhitungan fisik persediaan, maka sistem yang berkaitan adalah sistem perhitungan fisik persediaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pencatatan persediaan. Ada dua metode dalam pencatatan suatu persediaan. Yang pertama ada metode mutasi atau yang biasa kita kenal itu sebagai metode perpetual, yakni dengan mencatat semua perubahan dengan mencocokkan untuk metode pesanan. Kemudian metode yang kedua ada metode fisik atau fisikal. Nah, ini hanya mencatat adanya pembelian saja. Nah, dari itu perhitungan harga pokok pemakaian itu dihitung menggunakan rumus awal pembelian dikurangi akhir. Maka ditemukanlah harga pokok pemakaian. Kemudian untuk pencatatan manualnya sendiri, yang pertama ada gudang kartu atau gudang kuantitas dan juga kartu barang, yakni yang bisa disebut sebagai identitas barang. Kemudian yang kedua ada akuntansi kartu persediaan yang terdiri dari kuantitas ditambah harga pokok untuk mengontrol transaksi-transaksi yang masuk dan juga keluar. Nah, untuk metode masuk pertama, keluar pertama atau yang disingkat MPKP akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, di sini saya sudah menampilkan tabel dari metode pencatatan persediaan, yakni metode MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Tentunya dalam akuntansi sudah tidak heran lagi bagi kita dan sudah dikenal sebagai metode FIFO atau first in first out. Nah, itu contohnya seperti ini. Untuk gambar yang atas sebelah kanan itu adalah pencatatan menggunakan metode yang perpetual, dan untuk yang bawah sebelah kiri menggunakan fisikal atau fisik. Untuk yang pertama adalah perpetual, di mana saldo awalnya itu langsung masuk ke bagian persediaan atau ke bagian kolom sisa. Nah, di situ ada 600 dengan kuantitas 600 dan juga 400. Kemudian seperti sebelumnya sama saja, ketika ada suatu pembelian, maka barang yang baru saja dibeli itu akan dikeluarkan terakhir. Maka barang yang pertama dibeli itu akan dikeluarkan pertama. Jadi ketika misal ada suatu toko swalayan, dia memasok pasta gigi pada bulan Januari. Kemudian dia memasok lagi pasta gigi pada bulan Februari. Otomatis yang maka akan mereka jual terlebih dahulu adalah yang mereka beli di bulan Januari. Kemudian untuk yang metode fisik itu langsung mencatat pembeliannya saja. Jadi langsung menjumlah dengan harga satuannya dikali kuantitasnya yang dibeli. Jadi metode pencatatannya itu beda dengan yang perpetual. Apabila perpetual itu lebih detail, namun apabila yang fisikal itu hanya mencatat pembelian dan juga langsung ke totalnya. Untuk penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Yang pertama ada prosedur pencatatan produk jadi. Nah, dalam prosedur pencatatan produk jadi ini jurnal yang ditulis sebagai berikut. Nah, mendebit akun persediaan produk jadi pada pengkreditan pada akun barang dalam proses. Nah, untuk dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pencatatan ini adalah laporan produk selesai dan juga bukti memorial. Nah, untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan juga jurnal umum. Nah, untuk penjelasan bagan alur dokumen prosedur pencatatan produk jadi ialah, nah, prosedur pencatatan harga pokok jadi ini itu dimulai dari bagian gudang yang menerima laporan produk selesai dari bagian produksi. Nah, setelah penerimaan laporan tersebut, bagian gudang ini kemudian meneruskan ke kartu persediaan. Di bagian kartu persediaan, laporan produk selesai itu digunakan sebagai dasar untuk mencatat beban pokok produk ke dalam kartu beban pokok produk selanjutnya. Dilakukan penjumlahan atas seluruh biaya yang terkait untuk mendapatkan total harga pokok produk jadi. Nah, berdasarkan data tersebut, bagian kartu persediaan itu menyusun 3 dokumen penting, yaitu yang pertama, laporan produk selesai, yang kedua, kartu harga pokok produksi, dan yang ketiga, bukti memorial. Nah, ketiga dokumen ini itu kemudian dikirimkan ke bagian jurnal. Nah, di bagian jurnal, dokumen tersebut itu digunakan untuk membuat bukti memorial, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, serta memperbarui kartu persediaan. Dengan selesainya proses ini, maka pencatatan harga pokok produk jadi itu telah lengkap dan siap dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Prosedur yang kedua adalah prosedur pencatatan harga pokok produk barang jadi yang dijual. Nah, dokumen yang digunakan dalam pencatatan transaksi ini adalah surat order pengiriman dan juga faktur penjualan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini itu adalah kartu gudang untuk mengurangi jumlah gudang persediaan yang berada di gudang, kartu persediaan, dan juga jurnal umum. Nah, bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual itu adalah dimulai dari bagian kartu persediaan hingga pada bagian jurnal umum. Nah, prosedur ini itu dimulai dengan pencatatan pada kartu persediaan, di mana setiap produk yang membuat laporan beban pokok penjualan dan menyerahkan ke bagian jurnal. Selanjutnya, bagian jurnal akan melakukan rekapitulasi harga pokok penjualan dan membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan. Nah, bukti ini kemudian diteruskan ke bagian buku memorial yang bertugas membuat bukti memorial lanjutan dan bagian melakukan rekapitulasi atas seluruh beban pokok penjualan. Nah, setelah itu data yang telah direkap itu diserahkan ke bagian jurnal umum untuk dicatat secara resmi dalam jurnal akuntansi perusahaan. Nah, prosedur ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi penjualan produk jadi itu tercatat dengan akurat sesuai dengan harga pokoknya, sehingga laporan keuangan perusahaan itu dapat disusun secara tepat dan juga andal. Prosedur yang ketiga yaitu prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Nah, transaksi ini itu biasa disebut dengan retur penjualan. Maka transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang dan menambah kuantitas dan juga harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Nah, untuk dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah laporan penerimaan barang dan juga memo kredit. Untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini itu mencakup kartu gudang, kartu persediaan, jurnal umum, jurnal retur penjualan,
penjualan jika perusahaan itu menggunakan jurnal umum. Nah, untuk bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok penjualan itu yang diterima kembali dari pembeli, yang pertama, proses itu dimulai dari bagian gudang ketika barang yang dikembalikan itu diterima oleh bagian penerimaan. Setelah barang diterima, dibuatlah laporan penerimaan barang sebanyak 2 rangkap, yaitu yang pertama dikirim ke bagian kartu persediaan dan juga bagian jurnal. Nah, di bagian kartu persediaan, petugas itu mencatat harga pokok barang ke dalam memo kredit, lalu melanjutkan untuk mengisi harga pokok barang pada memo tersebut. Selanjutnya itu laporan pokok barang tadi dan memo kredit itu masing-masing dibuat 2 rangkap, di mana LPB dan juga memo kredit itu dikirimkan ke bagian jurnal dan salinan lainnya itu disimpan sebagai arsip atau diteruskan ke kartu persediaan untuk dicatat jumlah barang yang dikembalikan ke gudang. Nah, bagian jurnal kemudian itu menggunakan LPD ini dan memo kredit itu tersebut itu digunakan untuk jurnal retur penjualan. Nah, pencatatan transaksi pengambilan barang dari pelanggan beserta harga pokoknya itu setelah diproses itu dianggap selesai. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai materi prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Pencatatan produk dalam proses biasanya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, seperti saat penyusunan laporan keuangan bulanan ataupun tahunan. Dalam proses ini, nilai produk yang masih dalam tahap produksi dihitung dan dicatat dalam jurnal umum. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Ketika memasuki awal periode akuntansi berikutnya, jurnal tersebut dibalik dengan membuat jurnal penyesuaian atau readjustment entry agar pencatatan tetap sesuai. Jurnal penyesuaian ini juga dicatat di jurnal umum dengan format berikut: barang dalam proses pada persediaan produk dalam proses. Dokumen utama yang digunakan adalah bukti memorial yang dilampiri dengan laporan produk dalam proses atau LPDP. Bukti memorial ini menjadi dasar pencatatan dalam jurnal umum, baik untuk pencatatan awal maupun untuk penyesuaian kembali. Bagian gudang tidak mencatat persediaan produk dalam proses karena secara fisik produk tersebut masih ada di area produksi dan belum berpindah ke gudang. Begitu pula bagian kartu persediaan tidak mencatat produk ini dalam kartu persediaan biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian prosedur pencatatan harga pokok produk yang diterima kembali dari pembeli. Dimulai dari bagian gudang dengan laporan penerimaan barang rangkap 2 yang diterima dari bagian penerimaan, lalu dimasukkan ke kartu gudang. Lalu selanjutnya bagian kartu persediaan, dari bagian penerimaan via bagian utang, diterima laporan penerimaan barang rangkap 1 dan memo kredit rangkap 2, lalu bagian kartu persediaan mengisi harga pokok barang pada memo kredit, lalu memo kredit dimasukkan ke kartu persediaan. Lalu laporan penerimaan barang rangkap 1 dan memo kredit rangkap 2 akan dipindahkan ke bagian jurnal. Lalu memo kredit rangkap 2 akan di jurnal retur penjualan, dan laporan penerimaan barang dan memo kredit akan dilanjutkan ke proses selanjutnya lalu selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan alur dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang pertama adalah bagian produksi menyusun laporan produk dalam proses yang mencakup jumlah produk dan estimasi tingkat penyelesaian. Lalu laporan ini dikirim ke bagian kartu persediaan yang akan menghitung harga pokok produk dalam proses berdasarkan kartu harga pokok produk. Lalu dari hasil perhitungan tersebut dibuat 2 jenis bukti memorial. Yang pertama adalah untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Jurnalnya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead. Lalu yang kedua untuk mencatat nilai persediaan produk dalam proses, jurnalnya adalah persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Lalu bagian jurnal menerima kedua bukti memorial ini dan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Pada awal periode berikutnya, dibuat bukti memorial tambahan untuk membalik jurnal tersebut atau readjustment entry, lalu dicatat kembali dalam jurnal umum. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Jadi proses ini dimulai saat barang diterima oleh barang gudang dan mereka membuat dokumen
yang disebut sebagai laporan penerimaan barang. Nah, laporan ini menjadi dasar pencatatan kuantitas barang yang telah diterima. Selanjutnya, untuk mencatat harga pokoknya, dibuatlah bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini harus dilampiri beberapa dokumen pendukung, yaitu surat order pembelian dari bagian pembelian, laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan, dan juga faktur dari pemasok. Setelah lengkap, bukti kas keluar ini dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar. Nah, disinilah terjadi pencatatan akuntansi dengan jurnal sebagai berikut, yaitu persediaan di debit untuk mencatat nilai barang yang masuk, dan bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit karena kasnya belum langsung keluar. Nah, kemudian informasi dari bukti kas keluar tersebut digunakan oleh dua bagian, yaitu yang pertama bagian kartu persediaan, yaitu untuk mencatat harga pokok dan rincian barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Yang kedua, bagian gudang, yaitu untuk menambah kuantitas barang di dalam kartu gudang. Penambahan ini dilakukan berdasarkan laporan penerimaan barang yang sebelumnya dibuat oleh bagian pengiriman. Nah, dengan adanya prosedur ini, perusahaan bisa memastikan bahwa seluruh barang yang dibeli tercatat dengan lengkap, baik dari segi kuantitas maupun dari segi harga pokoknya, dan siap untuk digunakan dalam operasional. Nah, gambar ini adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Nah, proses ini dimulai dari bagian pembelian, di mana perusahaan menerima barang dari pemasok yang disertai dengan surat pengantar. Nah, surat pengantar ini kemudian dibandingkan dengan surat order pembelian atau SOP dari bagian pembelian dan laporan penerimaan barang. Nah, langkah pertama adalah pemeriksaan fisik barang oleh bagian penerimaan. Nah, setelah barang diperiksa dan sesuai, dibuatlah laporan penerimaan barang yang kemudian dikirim ke bagian gudang bersama barangnya. Disinilah persediaan secara fisik mulai masuk ke perusahaan. Selanjutnya, faktor dari pemasok dibandingkan dengan SOP dan LPB. Jika semuanya cocok, maka dibuatlah bukti kas keluar oleh bagian utang. Nah, bukti kas keluar ini menjadi dasar pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Nah, bukti kas keluar dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti yang pertama adalah faktur dari pemasok, yang kedua adalah surat order pembelian atau SOP, dan yang ketiga adalah LPB atau laporan penerimaan barang. Nah, setelah lengkap, bukti kas keluar ini dicatat dalam register bukti kas keluar dan juga disimpan dalam arsip sebagai bukti kas keluar yang belum dibayar. Nah, sementara itu bagian kartu persediaan akan mencatat jumlah dan harga pokok barang berdasarkan dokumen tersebut, dan kartu gudang mencatat kuantitas barang yang masuk. Nah, proses ini berakhir setelah semua data tercatat secara lengkap dan akurat, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Nah, dengan prosedur ini, perusahaan memastikan setiap pembelian perusahaan terdokumentasi dengan baik dan sesuai standar akuntansi. Jika barang persediaan yang sudah dibeli ternyata dikembalikan ke pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan berdampak langsung pada pencatatan persediaan. Nah, kuantitas barang dalam gudang harus dikurangi, dan harga pokok persediaan yang sebelumnya sudah dicatat juga harus disesuaikan. Nah, pengurangan ini dilakukan oleh bagian gudang dan dicatat dalam kartu gudang. Sementara harga pokok dan kuantitas dalam kartu persediaan juga dikurangi oleh bagian kartu persediaan. Proses ini menjadi bagian dari sistem retur pembelian. Dokumen utama yang digunakan dalam prosedur ini adalah laporan pengiriman barang dan memo debit. Laporan pengiriman barang berasal dari bagian gudang dan digunakan untuk mencatat kuantitas barang yang dikembalikan ke pemasok. Sementara memo debit berasal dari bagian pembelian dan digunakan untuk mencatat pengurangan harga pokok persediaan pada kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan. Dalam alur dokumennya, bagian gudang akan mencatat pengurangan jumlah barang berdasarkan memo debit yang diterima oleh bagian pembelian. Jadi memo debit tersebut juga akan diarsipkan oleh bagian gudang dalam kartu gudang sebagai bukti bahwa terjadi retur fisik barang ke pemasok. Bagian utang juga akan mencatat pengurangan jumlah utang karena terjadi pengembalian barang. Nah, pengurangan ini dilakukan dengan mengarsipkan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang ke dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar, atau disebut juga dengan unpaid voucher file. Jadi ini penting karena perusahaan menggunakan sistem voucher payable, yaitu pencatatan utang dilakukan berdasarkan voucher yang belum dibayar. Oleh karena itu, bila terjadi retur pembelian, pengurangan utang tidak langsung dijurnalkan, melainkan cukup diarsipkan sebagai koreksi pada saat pembayaran dilakukan. Terakhir, bagian kartu persediaan akan mencatat pengurangan nilai persediaan sesuai dengan memo debit dan laporan pengiriman barang. Lalu, bagian jurnal akan membuat jurnal retur pembelian berdasarkan memo debit tersebut yang telah diisi dengan harga pokok satuan dan total harga pokok persediaan yang dikembalikan. Nah,
Lalu kita akan bahas flowchart-nya, yang dimana yang pertama itu di bagian gudang, yang dimana pada saat proses mulai, mereka itu prosesnya dimulai ketika barang diterima dari bagian pembelian. Nah, bagian gudang membuat memo debit sebagai bukti barang akan dikembalikan. Nah, barang diserahkan ke bagian pengiriman, disertai dengan dokumen memo debit. Nah, bagian gudang juga mencatat transaksi ini ke kartu gudang. Nah, di bagian pengiriman, mereka menerima barang dan dokumen dari gudang, lalu mengirim barang ke pemasok. Yang selanjutnya, mereka juga membuat laporan pengiriman barang dan mengirimkan dokumen tersebut, yaitu memo debit dan laporan pengiriman, ke pemasok sebagai packing slip. Nah, kalau bagian utang, mereka menerima memo debit dan laporan pengiriman dari bagian pembelian dan membandingkan jenis dan kuantitas barang yang dikembalikan. Lalu pembuatan LPB, mereka membuat LPB atau laporan penerimaan barang dan memo debit, lalu mengirimkannya ke pemasok. Nah, lalu dokumen-dokumen ini juga didistribusikan ke bagian terkait lainnya. Nah, lanjut di bagian kartu persediaan, mereka menerima LPB dan memo debit, lalu mengisi harga pokok satuan dan total pada memo debit, lalu mencatat ke kartu persediaan. Dan yang terakhir, yaitu bagian jurnal, mereka menerima LPB dan memo debit, dan membuat jurnal retur pembelian berdasarkan dokumen tersebut. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini merupakan bagian dari sistem akuntansi biaya produksi yang mencatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang digunakan dalam kegiatan produksi maupun non-produksi. Dokumen sumber utama adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang digunakan oleh yang pertama, bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan akibat pemakaian internal. Lalu yang kedua, bagian kartu persediaan untuk mencatat pengurangan kuantitas dan harga pokok persediaan. Lalu yang ketiga, bagian akuntansi sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pemakaian bahan baku ataupun jurnal umum. Untuk bagan alir ini sudah dijelaskan di bab 12, tetapi saya akan menjelaskan secara singkat bahwa di dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang harus melewati bagian produksi, lalu masuk ke bagian gudang, lalu dimasukkan ke dalam bagian kartu persediaan, kemudian dicatat dalam bagian kartu biaya, dan tahap yang terakhir dicatat di dalam bagian jurnal. Prosedur pengembalian barang gudang. Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut di dalam jurnal umum adalah persediaan bahan baku pada debit, persediaan bahan penolong pada debit, persediaan bahan habis pakai pabrik pada debit, persediaan suku cadang pada debit, lalu barang dalam proses bahan baku pada kredit, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada sisi kredit, lalu beban administrasi dan umum pada kredit, dan yang terakhir adalah beban pemasaran pada sisi kredit. Untuk bagan alir ini juga sudah dijelaskan di bab 12, dan secara umum langkah-langkahnya sama seperti yang saya jelaskan pada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang tadi. Sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem perhitungan fisik persediaan digunakan untuk mencocokkan catatan persediaan di bagian kartu persediaan dengan jumlah persediaan secara fisik di gudang. Dalam metode perpetual inventory, mutasi persediaan dicatat terus-menerus dalam kartu persediaan, dan bagian kartu persediaan bertanggung jawab atas keandalan catatan tersebut. Sementara itu, bagian gudang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik barang. Karena adanya resiko kerusakan atau pencurian, maka dilakukan perhitungan fisik secara berkala sebagai bagian dari pengendalian internal untuk memastikan keakuratan dan keandalan catatan persediaan, lalu meminta pertanggungjawaban dari bagian gudang dan bagian kartu persediaan, dan yang terakhir melakukan penyesuaian atau adjustment atas selisih antara catatan dan kondisi fisik persediaan. Lalu, dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama, kartu perhitungan fisik atau inventory tag. Digunakan untuk mencatat hasil perhitungan fisik oleh dua pihak secara independen. Penghitung pertama dan pengecek, kartu ini terdiri dari 3 bagian. Bagian atas, penanda barang yang telah dihitung. Lalu bagian tengah, catatan pengecek atau penghitung kedua. Lalu bagian bawah adalah catatan penghitung pertama.
Data pada bagian tengah yang telah cocok dengan bagian bawah disalin ke daftar hasil perhitungan fisik. Lalu yang kedua, daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet berisi ringkasan hasil perhitungan fisik atau nomor kartu, kode, dan nama persediaan, kuantitas, satuan, harga pokok per satuan, dan total. Diisi oleh bagian kartu persediaan, lalu ditandatangani oleh ketua panitia dan disahkan direktur utama. Dokumen ini digunakan untuk menilai pertanggungjawaban bagian gudang dan bagian kartu persediaan, serta sebagai dasar penyesuaian catatan persediaan. Lalu yang ketiga, bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk mencatat penyusutan akun persediaan ke dalam jurnal umum berdasarkan selisih antara jumlah harga pokok hasil fisik dengan saldo menurut kartu persediaan. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan, yaitu kuantitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang kedua adalah kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan ataupun kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang ketiga adalah jurnal umum. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait. Fungsi yang dibentuk untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan umumnya bersifat sementara, yang biasanya berbentuk panitia atau komite yang anggotanya dipilihkan dari karyawan yang tidak menyelenggarakan catatan akuntansi persediaan dan tidak melaksanakan fungsi gudang. Panitia perhitungan fisik persediaan terdiri dari yang pertama pemegang kartu perhitungan fisik, yang kedua penghitung, yang ketiga pengecek. Dengan demikian, fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama, panitia perhitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Seperti telah disebutkan di atas, panitia perhitungan fisik persediaan terdiri dari pemegang kartu perhitungan fisik, penghitung, dan pengecek. Pemegang kartu perhitungan persediaan bertugas untuk menyimpan dan mendistribusikan kartu perhitungan fisik pada para penghitung, melakukan pembandingan hasil penghitungan fisik persediaan yang telah dilaksanakan oleh penghitung dengan pengecek, dan mencatat hasil perhitungan fisik persediaan dalam daftar hasil perhitungan fisik. Penghitung bertugas melakukan penghitungan pertama terhadap persediaan dan mencatat hasil perhitungan tersebut ke dalam bagian ketiga kartu penghitungan fisik, serta menyobek bagian kartu tersebut untuk diserahkan pada pemegang kartu penghitungan fisik. Pengecek bertugas melakukan penghitungan kedua terhadap persediaan yang telah dihitung oleh penghitung dan mencatat hasil penghitungannya ke dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik. Yang kedua ada fungsi akuntansi. Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung ke dalam hasil penghitungan fisik. Yang kedua, mengkalikan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang ketiga, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan fisik. Yang keempat, melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasar data hasil penghitungan fisik persediaan. Yang kelima, membuat bukti memorial untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi yang terkait dalam sistem penghitungan persediaan adalah bagian kartu persediaan. Lalu yang ketiga, fungsi gudang. Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama prosedur perhitungan fisik, yang kedua prosedur kompilasi, yang ketiga prosedur penentuan harga pokok persediaan, dan yang keempat prosedur penyesuaian. Prosedur perhitungan fisik.
Dalam prosedur ini, setiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Yang kedua, prosedur kompilasi. Dalam prosedur ini, pemegang kartu penghitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik setelah melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik ke dalam daftar penghitungan fisik. Lalu, ada prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengkalikan harga pokok antar pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil penghitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang dihitung. Lalu, prosedur penyesuaian. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil penghitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil penghitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula, bagian gudang melakukan penyesuaian terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal dalam sistem penghitungan fisik persediaan digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu organisasi, lalu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Penjelasan unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Pertama, penghitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Untuk menjamin ketelitian dari andalan data yang dihasilkan dari kegiatan penghitungan fisik persediaan, panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, pemegang kartu penghitungan fisik, yang kedua penghitung, dan ketiga pengecek. Dalam penghitungan fisik, kegiatan penghitungan, pengukuran, dan pengecekan mutu barang harus dilaksanakan oleh 2 kelompok. Pertama, penghitung dan pengecek. Perusahaan kedua fungsi ini dilaksanakan agar setiap barang dihitung lebih dari 1 kali secara independen. Pekerjaan penghitung dicek kembali ketelitiannya oleh pengecek. Fungsi pemegang kartu penghitungan fisik bertanggung jawab mengenai pemakaian formulir kartu persediaan fisik, pembanding data yang dihasilkan oleh penghitung dan pengecek, dan penyalin data dari kartu pengiriman fisik ke dalam daftar hasil perhitungan fisik. Dengan demikian, ketiga fungsi tersebut, fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek, data yang dihasilkan dari kegiatan fungsi penghitungan fisik ini dijamin ketelitian dan keandalannya. Lalu, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya, karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Tujuan penghitungan fisik persediaan adalah untuk meminta pertanggungjawaban mengenai barang yang disimpan oleh fungsi gudang dan pertanggungjawaban mengenai ketelitian dan keandalan data persediaan yang dicatat pada kartu persediaan di fungsi akuntansi persediaan. Oleh karena itu, agar data yang dihasilkan dari penghitungan fisik persediaan dijamin ketelitian dan keandalannya, maka panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus bukan karyawan dari kedua fungsi yang dimintai pertanggungjawaban tersebut, misalnya fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik persediaan. Daftar hasil penghitungan fisik berisi informasi hasil penghitungan fisik persediaan. Daftar ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar untuk menyesuaikan kartu persediaan dan kartu gudang, serta merupakan dokumen pendukung bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum. Dengan demikian, daftar hasil penghitungan fisik merupakan dokumen yang penting untuk memperbarui catatan akuntansi. Lalu, pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Pencatatan ke dalam kartu hasil penghitungan fisik harus didasarkan atas dokumen sumber atau kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Hal ini dimaksudkan agar dokumen sumber dibuat atas dasar data yang dijamin ketelitiannya. Lalu, harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik adalah diambilkan dari kartu persediaan yang bersangkutan dalam prosedur penetapan harga atau pricing prosedur. Lalu, penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik. Hasil penghitungan fisik yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban fungsi gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan, dan untuk meminta pertanggungjawaban fungsi akuntansi persediaan mengenai ketelitian dan keandalan informasi persediaan, serta kuantitas tiap jenis
persediaan yang dihitung dicantumkan dasar hasil penghitungan fisik, kemudian ditentukan harga pokok per unitnya dan jumlah harga pokok tiap jenis persediaan untuk dasar penyusunan data yang dicatat dalam kartu persediaan bersangkutan. Selanjutnya, praktik yang sehat. Kartu perhitungan fisik bernomor unit tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik. Untuk menghindari tidak dicatatnya hasil perhitungan fisik persediaan, dokumen yang dipakai sebagai alat untuk merekam hasil penghitungan fisik harus bernomor urut pencetak dan pemakaian nomor urut tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Lalu penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Pertama kali penghitungan dan kedua kali oleh pengecekan. Untuk menjamin ketelitian penghitungan fisik persediaan, penghitungan tiap jenis persediaan harus dilakukan 2 kali. Perhitungan pertama dilakukan oleh penghitung dan hasilnya direkam dalam kartu penghitungan fisik bagian ketiga. Hasil penghitungan ini kemudian dicek kebenarannya oleh pengecek dengan cara melakukan penghitungan kedua secara independen. Hasil penghitungan kedua ini direkam oleh kartu penghitungan fisik bagian kedua. Lalu kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan titik dicatat dalam dasar hasil penghitungan fisik. Kartu penghitungan fisik bagian kedua merupakan dokumen sumber bagi pencatatan dalam daftar hasil penghitungan fisik. Untuk menjamin ketelitian dokumen sumber tersebut, kartu penghitungan fisik bagian kedua harus dicocokkan dengan kartu penghitungan fisik bagian ketiga oleh pihak yang bebas dari bagian kedua harus dicocokkan dengan kartu penghitungan fisik bagian ketiga oleh pihak bebas dari kegiatan penghitungan fisik. Pemegang kartu penghitungan fisik harus mencocokkan kedua bagian kartu penghitungan fisik untuk membuktikan ketelitian data yang direkam oleh dalam kartu tersebut. Lalu peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Di antara persediaan yang dihitung ada jenis persediaan mudah dihitung dengan cara sederhana, misalnya suku cadang esin. Ada pula persediaan memerlukan alat tertentu dan metode tertentu untuk menghitung kuantitasnya, misalnya bahan bakar yang ada di tangki, semen curah yang ada di silo. Peralatan dan metode digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya agar hasil penghitungan fisik persediaan teliti dan andal. Sekian pemaparan kami dari kelompok 8 kelas C mengenai materi sistem akuntansi persediaan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.